Pemirsa Jawa Baru Channel, terima kasih Anda masih setia dengan channel ini. Channel yang mengetengahkan mengenai kejawaan secara jernih, nalar, dan mencerahkan. Pada bagian ketiga ini, melanjutkan bagian yang kedua, kita masih membahas mengenai Serat Jampi Sayah karya R. Pujoharjo. Tema kali ini mengangkat masalah kemelaratan dari karya tersebut, yaitu sisa saking kemelaratan atau susah karena kemelaratan. Ditulis dalam Pupuh Asmorondono, terdiri atas 25 bait. Adapun pembahasannya akan disampaikan oleh Bapak Antonius Suparnyo bersama dengan Bapak M. Sukardi Siratmojo. Bagaimana isi dan pesan di dalam serat tersebut? Bersama kita nikmati. Hidup kok belum pernah merasakan yang namanya senang. Tiap hari susah, keserakat. Apa ya saya kuat menerima hidup yang serba kekurangan tiap hari itu, Pak. Mbok coba Bapak paring wewarah atau pitutur biar saya kuat menjalani hidup yang serba susah ini, Pak. Kalau setiap hari hidup susah, makan kadang ada, kadang tidak. Apa saya kuat, Pak? Saya mohon Bapak memberikan wewarah atau pitutur terhadap saya, Pak, biar saya kuat. Ini gini, kalau melihat perjalanan sejarah hidup orang sejak dulu itu yang namanya susah dan senang itu kelihatannya dialami oleh semua orang. Yang kita lihat kelihatannya susah, kelihatannya senang, ternyata juga menanggung beban. Jadi tidak hanya sendiri. Jadi berkekurangan itu kadang-kadang juga menimpa banyak orang, tapi kekurangan itu kan juga dalam banyak hal. Jadi kamu tidak boleh lalu menjadi orang sing apa kuat, ya harus kuat. Kalau memang sedang berkekurangan, keserakat untuk biaya anak, untuk makan, untuk pakaian, ya jalan keluarnya bukan minta-minta, ngrido lumayan asto kesana kesini, minta saudara, minta ponaan, pakai sirkuler kalau zaman sekarang itu bukan caranya. Tetapi kamu oleh Tuhan diberi badan, bekerjalah yang menghasilkan. Kalau belum bisa menciptakan pekerjaan, ya bekerja di tempat orang. Apakah itu menjadi pegawai negeri, apakah itu pegawainya perusahaan swasta. Tetapi kalau sudah mendapat pekerjaan, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berkreatif dalam menjalankan tugas biar berkembang. Nah, orang Simbah mengatakan ben pangkate munda, bijine nyambut gawe apik. Jalani dulu kewajiban dan hak itu akan menyusul. Pasti jangan datang lalu harus sudah minta ngarani berapa. Nah, kalau sudah begitu, kamu harus bekerja sebaik-baiknya biar berkembang, biar ngeremboko dan derbolo. Berkembang pekerjaan, derbolo itu bolone menjadi semakin banyak. Juga dalam Serat Jampi saya ini juga memberi petunjuk kepada kita bahwa kita itu kalau dalam mencari pekerjaan sebaik-baiknya bekerja, tapi jangan lupa tetap memohon kepada Tuhan
kebak panuwun dan panyuwun, penuh permohonan, tapi juga disyukuri. Kalau yang penting cukup, tidak usah harus bersisa banyak, tapi yang penting cukup. Untuk cukup itu relatif kan, cukup buatmu dan cukup buat bapak, cukup buat Pak Karyo kan beda. Nah, maka supaya untuk itu, supaya kamu bisa merasakan, memahami pitutur luhur itu, coba kamu baca itu, ditembangkan, dikidungkan, biar merasuk di dalam hatimu. Coba bait yang kelima itu bagus isinya. Coba. Tegese mungkul ingkang nguti pakoleng karya, janji ora salah weweng, mung eling purwaning susah, ing kono yekti ana pitulungi reng yang agung, nyembadani setia nira. Nah, ini podo kelima, bait kelima itu menarik, karena kalau begitu kamu sudah bekerja, sudah merasakan hasilnya, ingat, bekerja itu ada rambu-rambunya. Kalau manajemen sekarang ada sistem. Jangan samain terjang sistem, terjang aturan. Nek wong Jawa aja salah weweng. Oh, Nah, senajan kadang kalau pancen mengini, dudu hakmu di HI, kuwi lak jenenge salah weweng. Salah weweng, dan kuwi elingo, ingatlah ketika kamu zaman masih susah, masih belum ada penghasilan. Nah. Oh, jadi begitu ya Pak. Sedikit demi sedikit saya mulai terbuka dan sadar, biar saya tidak susah. Coba dilanjutkan lagi yang baik. Oh iya Pak. Jadi yang ketujuh ini Pak ya. Coba yang ketujuh. Wit saking nemening kardi, sarta bantering barata, kanthi setya tuhu tiase, tan pisan mengeng ing cipta, terkadang iku weknya narik kabegjan kang agung, kinasian ing somo. Lah kemudian ini maksudnya bagaimana Pak? Kalau sudah bekerja itu ya ditekuni. Ya. Ditekuni. Dengan apa? Dengan bekerja sebaik-baiknya, tetapi ingatlah, itu juga dengan laku prihatin. Dengan tetap tidak lupa, tetap nuwun dan nyuwun. Reksa Tuhan dalam kamu bekerja. Sehingga kamu nanti dalam mengembangkan pekerjaanmu itu selalu kreatif. Dan saya yakin itu nanti akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keberuntungan. Dan jangan mengatakan untung ada saya. Itu sudah kumalungkung Pak ya? Nah, kumalungkung, tapi itu karena apa? Karena jerih payahmu mendapat restu dan berkat
dari Tuhan. Ya, ya, ya. Ini lalu lahir batin kamu itu bahagia. Ada konsumsi lahir jasmani berupa penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup anakmu, istrimu. Tapi juga ada kebahagiaan. Istilahnya mentereng ada konsumsi batin. Apa gunane sugih brawu derbolo berdonya tetapi hidupnya dengan sesama tidak baik. Ya. Hubunganmu dengan Tuhan rusak, lupa beribadah. Itu semua pendukung. Lalu inilah yang disebut kamu akan mengalami kebahagiaan lahir dan batin. Dari yang lahir, dari yang betul-betul manusiawi itu kamu ada nilai rohani karena keberhasilanmu itu hasil jerih payahmu dan kemurahan Tuhan. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. agak bisa sekarang bisa sedikit ada telontong Ya. bisa. Sedikit demi sedikit saya mulai terbuka dan tidak merasa susah bahwa yang keserakat itu bukan cuma saya, Pak. Ya, ya. Dan selalu ada jalan, Ya. selalu ada kemauan, ada jalan. There is a will, there is a way. Ada kemauan, ada jalan. Ya, Nah, Pak. coba kamu kidungkan yang penutup bait ke-25 itu merupakan satu kesimpulan apa yang seharusnya dijalankan, yang merupakan rangkuman di 25 bait itu untuk apa? Sebagai panglebur, untuk melebur kesusahan itu. Ya, Pak. Jadi rangkuman dari semua yang sudah dituturkan oleh Bapak itu di bait yang ke-25 ini, Pak, ya. Sekarang dihitungkan. Baik, Pak. Nah. Akan saya tembang. Marmane padha den eling den nyomreh tambahing susah kang saking kemlaratane tan liya amung Barata lawan nemening karya kanthi pandrimaning kalbu iku pangleburing susah. Ternyata benar, Pak. Tapi untuk lebih jelasnya foto yang ke-25 ini, monggo, Pak, saya dijelaskan lagi supaya saya lebih terbuka dan menerima kenyataan, biar saya tidak susah ya, Pak. Jadi ingatlah untuk mengobati susah, karena keserakat, karena kemelaratan itu tak lain adalah berdoa dan bekerja. Dengan bekerja sungguh-sungguh, dengan menerima dengan sepenuh hati, dan itu juga sekaligus merupakan hiburan. Kalau orang bekerja, di sanalah kamu juga mendapat hiburan. Itu bukan lagi merasakan kewajiban. Wah, wajib abot. Tetapi kebutuhan. Wah, aku butuh bekerja. Karena di bekerja itu aku mendapat penghasilan, mendapat penghiburan, bergaul dengan rekan sekerja, juga mendapat berkah berupa rezeki. Untuk apa? Untuk menghilangkan segala kesusahanmu, karena kekurangan. Untuk menghilangkan kesusahanmu, seperti di awal kamu ketemu Bapak tadi. Iya, Pak. Apa kuat. Kalau dengan demikian, semua akan bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau ingin mendapatkan uang, bekerjalah yang menghasilkan uang. Tapi uang itu bukan semata-mata hasil karyamu, tapi itu adalah juga
karunia dari Tuhan. Dan jangan lupa, maka di sana dikatakan harus tarak broto. Batinmu juga hidup, lahirmu juga hidup. Saya yakin semua persoalanmu, kesusahanmu karena berkekurangan akan mendapatkan jalan, dan Tuhan selalu memberkati dan bersama kamu. Dan terima kasih penjelasan dan pencerahan dari Bapak, sehingga penderitaan atau kesusahan atau kemelaratan yang saya alami ini mudah-mudahan bukan jadi halangan untuk saya semakin maju dan semakin bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang sungguh murah hati ini, Pak ya. Dan doa restu Bapak dan orang tua dan leluhur yang pasti akan juga melindungi dan menaungimu bersama-sama. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Siap, ya. Ya, ya. Ya.